Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau situasi terkini di Istana Merdeka, di mana Presiden Joko Widodo sedang memanggil ketiga baca pres bersama dengan Glory Nata. Glory, bagaimana, sudah adakah perkembangan terbaru dari pemanggilan ketiga baca pres ini? Ya, Maria dan juga pemirsa, saat ini sejak tadi pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 13.19 waktu Indonesia bagian Barat, saat ini belum ada update terbaru di Istana Merdeka, yang artinya Presiden Joko Widodo bersama dengan tiga baca pres ini masih bincang-bincang, masih makan siang bersama. Dan tentu saja informasi yang ingin kami sampaikan kepada Maria dan juga pemirsa, yaitu awalnya informasi terkait dengan undangan Presiden Joko Widodo dengan tiga capres ini sudah kami dengar sebenarnya sejak malam kemarin, yang mana kami dengar dari tim pemenangan dari masing-masing capres yang mengeluarkan jadwal untuk kehadirannya di Istana Merdeka. Kami dari pihak media Istana tidak mendapatkan informasi secara resmi begitu dari pihak Biro Pers Istana, sehingga kami mendengarnya dari tim pemenangan masing-masing capres. Dan juga kalau kita melihat pertemuan antara Joko Widodo dengan tiga capres ini dilakukan di tengah agenda Presiden Joko Widodo yang sangat padat. Kalau kita melihat tadi pagi di 8.30 seharusnya Presiden Joko Widodo menghadiri acara peletakan batu pertama groundbreaking LRT Velodrome, namun tiba-tiba di-cancel atau Joko Widodo memutuskan untuk tidak hadir. Kemudian tadi di pukul 11 siang ini ada agenda pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada para pejabat kepala daerah se-Indonesia tahun 2023. Nah, di agenda ini ada sekitar 197 ke pejabat daerah yang hadir, mulai dari PJ Bupati, PJ Wali Kota hingga PJ Gubernur. Dan tadi juga kami sudah memantau bahwa di pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan. Salah satunya adalah terkait dengan netralitas dari para ASN, sehingga para ASN ini diminta untuk menjaga kerukunan di tingkat bawah. Dan apakah ada kaitannya pertemuan atau arahan Presiden tadi siang kepada kepala daerah dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tiga capres hari ini? Kita akan nantikan pada saat mereka selesai pertemuan, kita akan tanyakan secara langsung kepada tiga capres apa saja arahan dari Presiden Joko Widodo. Tentu saja mengingat saat ini memasuki jelang pemilu 2024, dan kami juga mengumpulkan beberapa opini dari tim pemenangan masing-masing capres, kemudian dari beberapa partai politik koalisi pendukung dari capres tersebut, yang menyatakan bahwa memang di tengah isu-isu yang beredar atau politik yang memanas saat ini, dari pihak kalau kita mengutip dari pihak Sekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menyatakan beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa pihaknya mendukung tiga baca pres ini di pemilu 2023 di 2024, sehingga dengan adanya pertemuan hari ini Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan sikapnya netral kepada tiga capres tersebut. Kemudian disambut juga oleh opini dari Waketum Partai Nasdem, yaitu Ahmad Ali, yang menyatakan bahwa sebenarnya pertemuan tiga capres dengan Presiden Joko Widodo ini adalah langkah positif yang seharusnya kita lihat dari perspektif bernegara, jangan dilihat dari perspektif politik, yang artinya terlepas dari pro dan kontra yang selama ini juga sudah beredar di kalangan publik terkait dengan dinasti politik atau cawe-cawe. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo hari ini adalah menunjukkan bahwa pihaknya tidak berpihak ke masing-masing atau ke salah satu baca pres yang nantinya akan berlaga di pemilu 2024. Kemudian sama halnya juga dengan jubir dari Anies, yaitu Surya Chandra, menyatakan bahwa dengan adanya pertemuan hari ini Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan atau mengirimkan pesan kesejukan, persatuan, netralitas, dan diharapkan ini menjadi teladan bagi para ASN, yaitu netralitas. Dan juga opini lain yang kami dapatkan dari pihak Istana, yaitu dari tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan Ali Ngabalin, yang menyatakan bahwa langkah Presiden Joko Widodo hari ini adalah untuk membangun pemilu yang sejuk, yang mana pertemuan ketiga capres ini dinilai sangat penting dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan untuk menyejukkan kepentingan politik tanah air dalam masa jelang kampanye nanti. Kemudian Ali Ngabalin juga dalam statementnya memuji sikap dari Presiden Joko Widodo dalam hal membangun legasi, kemudian dalam hal membangun rekonsiliasi usai pemilu, sehingga diharapkan nantinya presiden yang terpilih dan presiden yang tidak terpilih bisa membangun atau menjaga rekonsiliasi atau menjaga hubungan baik sesama
capres yang sudah pernah berlaga di pemilu 2024. Sementara demikian Maria informasinya. Baik, Glory, bisa Anda ulangi juga kembali tadi kira-kira para baca pres ini hadir pukul berapa dan apakah langsung bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyantap makan siang atau bagaimana? Agenda sebelumnya juga jika Anda mengetahui bisa diceritakan. Silahkan Glory. Ya Maria, kalau yang tadi kami pantau sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, tim dari Anies Baswedan ini tiba terlebih dahulu di Istana Merdeka, masuk dari pintu Bali begitu, kemudian disusul 3 menit setelahnya disusul oleh tim dari Ganjar Pranowo dan kemudian terakhir ini adalah tim dari Prabowo Subianto, yang mana memang dari tim media TV Istana dilarang untuk mengambil gambar di area pintu pilar Bali karena memang di daerah pintu Bali ini disterilkan begitu, sehingga kami awak media hanya bisa menunggu di pintu pilar atau di dalam Istana Merdeka begitu, sehingga kami tidak bisa mendapatkan gambar kedatangan, kemudian gambar pada saat ketiga capres ini sedang berada di ruang transit. Ini kami tidak mendapatkan karena dari media TV Istana langsung diminta untuk masuk ke dalam Istana Merdeka dan langsung mengambil gambar pada saat Presiden Joko Widodo bertemu atau duduk bareng di meja bundar yang ada di dalam Istana Merdeka. Dan tadi kami memantau sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Joko Widodo bersama dengan ketiga capres ini sudah duduk di ruang makan yang tempatnya tidak terlalu luas, memang agak sempit sehingga memang awak media hanya mengambil gambar secara cepat kemudian langsung diarahkan kembali untuk keluar ke pilar untuk menunggu ke pilar, sehingga kami di sini menunggu sampai nanti ketiga capres itu apakah melakukan preskon begitu setelahnya atau hanya doorstop, kami akan nantikan. Namun menurut pantauan kami ketiga capres ini mengenakan dan juga bersama dengan Presiden Joko Widodo ini mengenakan batik, keempatnya mengenakan batik. Kalau kita pantau Presiden Joko mengenakan batik, Presiden Joko Widodo mengenakan batik berwarna putih biru, kemudian Anies Baswedan menggunakan coklat tua, Prabowo menggunakan coklat muda dan juga Ganjar Pranowo ini menggunakan batik berwarna merah. Dan keempatnya menyantap makanan secara santai, guyup dan juga terlihat sedikit bercanda. Dan terlihat ini mungkin ingin menunjukkan bahwa meskipun ketiganya ini bersaing nantinya di Pilpres 2024 mendatang, namun tetap dilakukan secara sejuk dengan secara riang gembira begitu, Maria. Baik, Glory Nata, nanti kami akan kembali ke Anda untuk sementara. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.